Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong doanya. Ya Bu. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Aprendi Sanjoki, Hadir Bu. Ira Wahyu Triani, Izin Bu tadi Bu. Ayu Ashari, Saya Bu. Abdul Malik, Belum datang Bu. telat Iya Bu. Dan kita hari ini akan belajar tentang keanekaragaman hayati untuk melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang menghilangnya keanekaragaman hayati dan cara melestarikannya. Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat apa itu keanekaragaman hayati? Tidak ingat Bu. Masih bingung ya? Iya, Oke. Bu. Ibu akan jelaskan sedikit untuk biar kalian memahami lebih detail. Oke. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, atau jenis dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, keanekaragaman hayati ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen merupakan sifat yang terdapat dalam satu jenis. Dengan demikian, tidak ada satu makhluk hidup pun yang sama persis dalam penampakannya. Dengan teknik budaya, semakin banyak jenis tumbuhan hasil rekayasa genetika seperti padi, jagung, ketela, semangka tanpa biji, jenis-jenis anggrek, salak pondok, dan lain-lain. Nah, misalnya contoh pada pial ayam, ada pial walnut, pial mawar, dan lain sebagainya. Itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat apa? Kalian tahu nggak? Tingkat gen Bu. Ya, benar. Kalau pada hewan itu, kalau pada tumbuhan itu misalnya pada bunga mawar putih, mawar merah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Mudah kita amati karena perbedaannya yang mencolok. Contohnya apa? Yaitu variasi antara kucing dan harimau. Kucing dan harimau termasuk salah satu kelompok kucing. Meskipun demikian, antara kucing dan harimau terdapat perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, dan frekuensi gen. Nah, misalnya contoh lagi, misalnya pada hewan ada kucing, ada harimau, dan ada macan tutul. Nah, itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat apa? Spesies Bu. Ya, benar sekali Ayu. Misalnya keanekaragaman tentang kelapa, pinus, itu merupakan tingkat keanekaragaman hayati tingkat apa? Ekosistem Bu. Itu kurang tepat, Nak. Ada yang Saya Bu. ya, Itu tingkat spesies pada tumbuhan Bu. Ya, benar. Selanjutnya itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang berupa faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik apa saja? Ada yang tahu? Saya Bu. Menurut Ya. saya Bu, hewan dan tumbuhan. Ya, benar. Nah, sedangkan faktor abiotik atau yang benda mati yaitu iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembapan, dan lain-lain. Baik faktor biotik maupun abiotik sangat bervariasi. Oleh karena itu, ekosistem yang merupakan kesatuan dari biotik dan abiotik pun bervariasi pula. Di dalam ekosistem, komponen biotik harus dapat berinteraksi dengan komponen biotik lainnya dan juga dengan komponen abiotik agar tetap bertahan hidup. Jadi, interaksi antar organisme di dalam ekosistem ditentukan oleh komponen biotik dan abiotik yang menyusunnya. Komponen biotik sangat beraneka ragam dan komponen abiotik berbeda kualitas dan kuantitasnya. Perbedaan komponen-komponen penyusun tersebut mengakibatkan perubahan dari interaksi yang ada sehingga menciptakan ekosistem yang berbeda pula. Jadi jelaslah bahwa keanekaragaman hayati pada tempat yang berlainan akan menyusun ekosistem yang berbeda. Contohnya tadi ialah pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem sawah, dan masih banyak ekosistem yang lainnya. Untuk melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati itu ada banyak. Ya. Yang pertama, hilangnya habitat. Daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan dari manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan yang menyebabkan terbesar
besar dan hilangnya keanekaragaman hayati. Jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sedangkan lahan yang tersedia bagi hewan dan tumbuhan semakin sempit yang digunakan sebagai tempat tinggal penduduk dibabak untuk lahan pertanian dan dijadikan lahan industri. Yang kedua itu disebabkan oleh pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan merupakan produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan mencemari air, udara, dan tanah. Polutan berbahaya bagi organisme. Jika bereaksi dengan air, maka membentuk hujan asam yang merupakan hujan yang merusak ekosistem. Selanjutnya, eksploitasi tanaman dan hewan itu juga merupakan penyebab dari hilangnya keanekaragaman hayati. Eksploitasi tumbuhan dan hewan secara berlebihan biasanya untuk komoditas yang nilai ekonomi tinggi seperti kayu hutan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning yang berharga mahal dan banyak diminati, namun hal ini mengakibatkan efek negatif bagi kepunahan spesies, apalagi tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakannya. Selanjutnya disebabkan oleh adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka yang terdapat di daerah tersebut. Sebagian spesies asing tersebut dapat menjadi invasi dengan menguasai ekosistem. Contohnya, ikan pelangi merupakan spesies endemik Danau Ayamaru, Papua Barat. Ikan pelangi terancam punah karena dimangsa oleh ikan mas yang dibawa dari Jepang dan menjadi spesies yang invasif di danau tersebut. Selanjutnya itu karena industrialisasi pertanian dan hutan. Umumnya, para petani menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang sifatnya unggul dan menguntungkan. Sedangkan bagi tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Selanjutnya, fragmentasi atau pemecahan. Fragmentasi habitat terjadi akibat pembukaan lahan untuk berbagai keperluan manusia. Dan yang terakhir itu disebabkan oleh asimilasi genetik. Spesies langka dapat menjadi terancam apabila berkembang biak silang dengan spesies berkerabat dekat yang berjumlah lebih banyak atau lebih kuat. Lanjut kita ke persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Dipandang dari segi biodiversitas, posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Dengan posisi seperti ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keadaan lingkungan abiotik yang sangat bervariasi membuat Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan. Indonesia dengan luas wilayah 1,3% dari seluruh luas muka bumi memiliki 10% flora berbunga dunia, 20% mamalia dunia, 17% jenis burung dunia, dan 25% jenis ikan dunia. Pola penyebaran hewan di Indonesia diwarnai oleh pola kelompok kawasan oriental di sebelah barat dan kelompok kawasan Australia di sebelah timur. Dua kawasan ini sangat berbeda, namun demikian, karena Indonesia terdiri dari deretan pulau yang sangat berdekatan, maka migrasi fauna antara peluang percampuran unsur dari dua kelompok kawasan tersebut. Karena peluang pencampuran unsur fauna di daerah ini sangat besar, akibatnya di daerah transisi ini terdapat unsur campuran antara barat dan timur. Adapun hewan-hewan yang hidup di daerah oriental antara lain gajah, banteng, harimau jaya, harimau Jawa, harimau Sumatera, beruang madu, dan orangutan Kalimantan. Hewan-hewan yang terdapat di kawasan timur Indonesia antara lain yaitu burung cendrawasih, burung kasuari, dan burung kakak tua raja di Papua, buaya Papua, biawak raksasa, walabi, kanguru pohon, dan kuskus berbintik di Papua. Selanjutnya itu manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama itu sebagai sumber pangan, perumahan dan kesehatan. Yang kedua sebagai sumber plasma nutfah. Selanjutnya materi kita ini yang terakhir yaitu cara melestarikan keanekaragaman hayati. Ada banyak sekali, seperti yang pertama itu melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua melindungi dan menjaga habitat di hutan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam. Yang kelima, melakukan penebangan secara konservatif. Yang keenam, mencegah kebakaran hutan, tidak mencoret-coret pohon di hutan, dan tidak membuang sampah di hutan. Baiklah, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dari anak-anak?
Sudah mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, kita lanjut ke minggu depan ya. Ya, Bu. Oke. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.